Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada Dewan Juri yang saya hormati dan rekan-rekan debat yang saya segani, sebelum memulai perdebatan pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fauzi Disaputra dari SMA Negeri 1 Purwakarta. Di sini berperan sebagai pembicara dari tim afirmasi. Di mana pada perdebatan kali ini, mosi yang akan kita bahas yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Sebelumnya terdapat ada 2 poin penting yang ingin saya bahas pada perdebatan kali ini, yaitu yang pertama tes talenta dan yang kedua yaitu tes akademik. Batasan masalah yang akan saya pakai dalam perdebatan kali ini yaitu di mana tes talenta bawaan yang akan saya bahas yaitu yaitu talenta atau bakat yang dimiliki seseorang lahiriah atau seseorang tersebut memiliki bawaannya sejak dia lahir dan tumbuh sampai dia dewasa akan terus melekat. Lalu kita akan lanjut pada mendefinisikan dua poin penting tersebut. Tes talenta merupakan penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut, di mana tentu saja setiap siswa pasti memiliki bakat yang unik dan tentu saja berbeda dengan orang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat sedikit orang yang memiliki bakat yang sama dengan orang yang lainnya. Karena banyaknya orang yang memiliki potensi bakat yang berbeda, tentu saja membutuhkan penyaluran atau tempat di mana mereka dapat menyalurkan bakatnya tersebut sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Lalu yang kedua, apa itu tes akademik? Tes akademik yaitu tes yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa atau pendaftar dalam kemampuan verbal, kualitatif, serta kecerdasan persepsi, atau biasa kita kenal dengan istilah kecerdasan intelektual. Lalu kita lanjut bahwa saya tegaskan pada perdebatan kali ini saya setuju dengan mosi yang akan kita bahas, yaitu penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan berdasarkan tes akademik. Kenapa saya setuju? Karena tes minat bakat bila diterapkan dalam penerimaan mahasiswa baru dalam mendaftarkan jurusan ke kuliah yang akan dia tempuh, itu sangat tepat karena dinilai dapat menggambarkan kemampuan kognitif, karakteristik mahasiswa tersebut, serta kepribadian yang ada di dalam dirinya. Sehingga bila hal tersebut diterapkan dalam pendaftaran kuliah, maka tidak ada lagi istilahnya salah jurusan. Karena berdasarkan data dari hasil penelitian Indonesia Career Center Network atau ICCN menunjukkan bahwa 87% mahasiswa merasa salah jurusan. Nah, itulah karena apa? Karena tidak diterapkannya sistem seleksi tes talenta bawaan. Selama ini kita tahu bahwa dalam mendaftarkan kuliah yang sering kita perhatikan adalah tes potensi akademik atau dikenal dengan istilah TPA, di mana orang berfokus untuk melatih keahlian di bidang tersebut yang dinilai yaitu verbal, kualitatif, serta kecerdasan persepsi. Bagaimana bisa hal tersebut dipukul rata kepada semua jurusan? Tidak semua kemampuan bakat itu dapat diukur dengan apakah dia bisa menghitung, bagaimana dia kemampuan berbicara atau intelektualnya. Tidak semuanya bisa dipukul rata. Pasti setiap jurusan memiliki standar tertentu. Dan karena setiap jurusan itu berbeda standarnya, maka yang diterapkan yaitu tes potensi bawaannya, agar anak yang mendaftar dalam jurusan tersebut sesuai dan dapat mengembangkan apa yang dimilikinya sehingga dapat berguna bagi kemajuan bangsa dan negara ini. Karena percuma saja apabila anak tersebut menekuni kuliahnya tapi tidak dengan potensi atau bakat yang dia miliki. Akibatnya apa? Akibatnya akan timbul jumlah pengangguran yang cukup tinggi. Seperti kita tahu, jumlah pengangguran di Indonesia 2021 ini ada sekitar 8.750.000, di mana pengangguran berdasarkan lulusan universitas ada 6,97%. Artinya sekitar ada 609.000. Dan pengangguran dari lulusan diploma 1, 2, 3 ada 6,61%, atau sekitar 578.000. Artinya apa? Artinya dari kedua lulusan tersebut ada sekitar 1 juta orang lulusan berpendidikan mengalami pengangguran. Karena apa? Kemungkinan terbesarnya itu karena mereka merasa salah jurusan, atau mereka tidak menempuh pendidikan sesuai keinginannya. Karena sistem yang diterapkan dalam penerimaan mahasiswa baru ini masih salah dan harus menggunakan sistem yang tepat, yaitu tes talenta bawaan yang dimilikinya. Pasti masih ada saja orang yang menggolongkan bahwa tidak penting tes talenta. Justru fungsi dari tes talenta atau talent mapping ini harus dikembangkan sejak dini. Tujuannya agar apa?
agar kita dapat mengetahui bakat apa yang kita miliki walaupun masih terpendam, mengetahui kepribadian kita, meningkatkan kepercayaan diri, dan mengatasi kelemahan diri. Dimana bila kita telah menerapkan talent mapping dari sejak dini, maka kita akan linear, dari sejak kecil sampai dia dewasa tumbuh, dia akan masuk dengan jurusan yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nah, ini juga akan berbanding lurus dengan tujuan dari kuliah, di mana output yang diharapkan dari setelah kita lulus kuliah yaitu membuka wawasan, membentuk karakter, dan peluang kerja yang besar. Bagaimana ketiga tujuan dari kuliah tersebut bisa tercapai bila sistem penerimaannya itu masih menggunakan nilai atau tes akademik? Sedangkan yang akan lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan hasil yang karya anak bangsa yang terbaik yaitu dengan cara menerapkan sistem tes talenta bawaan. Dari semua data yang telah saya sampaikan tersebut, Dewan Juri dapat menilai dengan benar bahwa semua argumen yang saya sampaikan berdasarkan sesuai dengan fakta yang ada dan sesuai dengan status quo-nya tadi, yaitu banyak yang mengaprahkan bahwa 87% mahasiswa merasa salah jurusan. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya yaitu penerimaan mahasiswa baru pada negara Indonesia ini harus kita perbaiki agar menghasilkan karya anak-anak bangsa yang lebih baik dan mengurangi angka pengangguran, sehingga akan muncul bakat-bakat yang baru, kemampuan yang baru, dan inovasi yang unik dari anak bangsa sesuai dengan potensi dan bakat yang dimilikinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.